Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore semuanya. Selamat datang kembali pada mata kuliah dasar reproduksi yang kali ini kita akan melanjutkan materi tentang gangguan reproduksi pada betina. Ini sedikit review kembali tentang materi minggu lalu ya. Jadi pada dasarnya, kegagalan reproduksi pada betina itu bisa terjadi pada setiap siklusnya, disebabkan oleh berbagai penyebab. Dan yang kali ini akan kita bahas lebih ke arah pada proses mulai dari implantasi sampai ke partulisi. Jadi kegagalan-kegagalan yang mungkin terjadi pada saat setelah perkawinan. Baik, kita mulai dengan abnormalitas yang pertama, yaitu adalah kematian embrio dini dan juga abortus. Kematian embrio dini ini biasa disebut sebagai early embryonic death. Early embryonic death ini adalah kematian embrio atau kejadian di mana embrio itu berhenti berkembang dan biasanya terjadi pada hari ke-7 sampai hari ke-24 kebuntingan. Kasus ini biasanya tidak disertai gejala klinis khusus atau yang spesifik. Jadi misalnya kalau pada abortus atau keguguran biasanya terlihat ada fetus yang keluar begitu nggih, yang keluar dan mati. Sedangkan pada kasus EED ini biasanya tidak ada gejala khusus, hanya yang menciri adalah ketika dia sudah terdeteksi bunting ya, jadi ketika dia dikawinkan, kemudian satu siklus estrus kemudian dia tidak minta lagi, tetapi kemudian kok di estrus selanjutnya dia minta lagi. Jadi ada jeda di satu siklus estrus. Nah, ini patut dicurigai adanya kasus early embryonic death. Jangan-jangan sebetulnya sudah sempat terjadi pembentukan embrio tetapi dia tidak berkembang. Ini biasanya disebabkan oleh faktor-faktor genetik. Jadi beberapa indukan itu memang dia cenderung mudah menyebabkan EED, kemudian adanya abnormalitas kromosom, adanya keracunan di awal-awal kebuntingan, kemudian adanya defisiensi vitamin A, kemudian stres seperti heat stress itu juga bisa menyebabkan gangguan perkembangan embrio. Sehingga ini harus sangat dihindari ketika sapi itu setelah dikawinkan. Jadi sebisa mungkin kita hindari yang namanya keracunan, defisiensi vitamin, dan heat stress. Sedangkan untuk faktor genetik dan abnormalitas kromosom ini biasanya sulit ya untuk kita prediksi. Tetapi biasanya bisa kita lihat, misalnya indukan kok dikawinkan, kemudian sempat tidak birahi lagi, tapi habis itu birahi lagi. Nah, ini apabila terjadinya berulang, sebaiknya kita ganti indukannya. Nah, kasus early embryonic death ini biasanya akan menyebabkan peningkatan calving interval. Karena memang akhirnya jarak dari satu ke yang satunya jadi lebih panjang ya, karena tengah-tengah dia kehilangan embrio. Dan pada sapi perah, jelas dia akan menyebabkan penurunan produksi susu, karena untuk bisa memproduksi susu, indukan itu harus sampai melahirkan atau bunting akhir begitu ya, baru susu akan diproduksi. Sedangkan kalau tidak melahirkan, biasanya susu pun tidak akan diproduksi. Nah, yang kedua ini adalah kasus abortus. Kalau abortus sudah sering dengar ya, abortus ini adalah keguguran. Biasanya keguguran pada sapi ataupun domba kambing ini disebabkan oleh kasus-kasus seperti adanya cemaran racun, kemudian stres seperti heat stress, jadi stres karena cekaman panas, dan juga karena adanya infeksi yang terjadi di dalam uterusnya. Biasanya infeksi ini terjadinya ketika kawin, kemudian baru dia akan berkembang infeksinya itu ketika sudah akhir kebuntingan, atau karena memang ada penyakit khusus seperti Brucella. Nah, ini nanti kita bahas di pertemuan di reproduksi ya, yang ilmu reproduksi, yang spesifik ke yang infeksi. Kemudian racun yang bisa menyebabkan abortus itu contohnya adalah racun daun cemara, kemudian racun nitrat, ergotamin, naftalen, klor, dan arsenik. Kalau penyakit, ini tadi seperti yang saya sudah sebutkan ada Brucella abortus, leptospirosis, fibriosis, tuberkulosis, dan juga IBR-IPV. Ini nanti lebih detailnya di semester 4 kalau mengambil yang mata kuliah reproduksi. Selanjutnya, kasus selanjutnya ini adalah tentang gangguan yang terjadi pada saat kelahiran atau biasa disebut sebagai distokia. Kebalikan dari distokia itu disebutnya eutokia. Jadi distokia adalah proses
kelahiran yang dia itu mengalami kesulitan atau abnormal, sedangkan pada partus yang dia itu normal, semua stadiumnya dan proses-prosesnya disebut sebagai eutokia. Distokia adalah suatu keadaan di mana pada stadium kedua atau stadium kelahiran yang kedua itu terjadi perpanjangan waktu. Normalnya stadium kedua ini terjadi selama 2 jam. Tetapi apabila sudah melebihi 2 jam, maka bisa disebut sebagai distokia. Ciri-ciri dari stadium kedua kelahiran itu sebetulnya mudah untuk diamati, yaitu dengan adanya kantung amnion yang sudah keluar dari vulva. Biasanya juga sudah terlihat kaki dari fetusnya. Jadi sebetulnya proses ini adalah termasuk tahap akhir kelahiran. Jadi biasanya tidak lama dari kantung amnion ini keluar akan disertai dengan pengeluaran fetus. Nah, tetapi pada kasus tertentu itu bisa saja terjadi perpanjangan proses kelahiran di stadium kedua ini, sehingga disebut distokia. Kenapa distokia ini penting? Karena pada dasarnya distokia ini sangat menentukan morbiditas dan mortalitas neonatus dari satu farm, dari satu peternakan. Yang dimaksud dengan morbiditas adalah angka kelainan atau gangguan yang terjadi, dan mortalitas itu adalah angka kematian. Jadi pada saat distokia, ini bisa saja menyebabkan kelainan pada fetusnya, pada anaknya, ataupun bahkan kematian pada anaknya yang jelas akan merugikan bagi peternak. Kemudian, distokia apabila tidak ditangani dengan baik dan benar juga bisa menyebabkan kematian pada induknya. Kemudian akan terjadi penurunan produktivitas dan fertilitas induk. Ini biasanya merupakan bawaan setelah terjadi distokia. Setelah distokia biasanya ada kelukaan atau ada gangguan di organ-organ reproduksi betina yang akhirnya mengganggu siklus normalnya. Kemudian bisa juga menyebabkan peningkatan gangguan puerperal dan sterilitas induk. Yang dimaksud puerperal itu adalah proses mengecilnya kembali organ-organ reproduksi betina setelah kebuntingan. Jadi dari dia melahirkan kemudian ke mengeluarkan itu semua isinya termasuk plasenta, kotiledon, karunkula hingga involusi ya. Jadi terjadi involusi uterus. Nah, kemudian kalau misalnya parah juga bisa menyebabkan sterilitas. Jadi induknya tidak bisa bunting lagi. Akhirnya, kalau sudah terjadi induk itu steril, pasti akan terjadi pengakhiran induk. Ini adalah beberapa penyebab distokia. Penyebab distokia itu ada banyak, bisa dari induknya atau dari fetusnya. Dari induk, ini pada dasarnya yang utama terjadi bisa karena adanya defisiensi tenaga. Jadi, induk itu ketika proses kelahiran mengalami defisiensi tenaga, tidak ada kekuatan untuk kontraksi uterus. Kalau sudah terjadi seperti ini, biasanya induk akan berhenti pada stadium 2 itu tadi. Kenapa kok bisa ada defisiensi tenaga? Biasanya yang pertama ada namanya inersia uterina. Jadi, ini adalah penurunan kontraksi dari uterus. Penurunan kontraksi uterus sendiri bisa dikarenakan sebab yang primer atau sebab sekunder. Untuk sebab primer itu contohnya karena ada gangguan atau kerusakan di miometrium. Jadi otot dari uterus itu bisa terjadi gangguan di ototnya, entah karena dia sudah sangat kelelahan sampai akhirnya ototnya tidak mendapatkan tenaga, atau karena memang ada kerusakan di ototnya. Miometrium itu adalah otot yang ada di uterus. Bisa juga karena adanya defisiensi hormon. Jadi kita semua sudah tahu bahwa proses kelahiran ini sangat diatur oleh hormon. Hormon dari anak, hormon dari induk untuk kontraksi uterus. Ketika hormon itu kurang, maka tidak ada kekuatan untuk kontraksi juga. Gitu. Jadi semakin tinggi hormonnya, semakin besar kontraksi yang bisa dihasilkan. Tapi kalau misalnya kecil, ya biasanya kontraksinya pun tidak akan sekuat yang hormon normal. Bisa juga pada saat kelahiran yang prematur. Misalnya induk terjadi distres pada fetusnya di dalam uterus, kemudian menyebabkan kelahiran prematur. Biasanya pada saat kelahiran prematur,
kekuatan ataupun kesiapan dari organ-organ reproduksi itu belum sempurna, sehingga bisa menyebabkan tenaganya tidak maksimal. Untuk penyebab sekunder untuk defisiensi tenaga ini contohnya karena kelelahan. Jadi ini bisa terjadi pada induk yang memang dia terjadi kelelahan secara fisik. Jadi dia sudah energinya habis, mungkin dia setelah habis pergi, atau misalnya dia habis digembalakan, atau misalnya dia habis terjadi sesuatu sampai akhirnya tenaganya itu sangat kurang gitu. Nah, kemudian selain defisiensi tenaga, dari induk juga bisa terjadi yang namanya ruptur uterus. Ruptur uterus ini adalah keadaan di mana uterusnya itu ruptur. Yang dimaksud ruptur itu adalah lepas. Jadi terjadi uterusnya ini dia akhirnya tidak ditahan oleh penggantungnya. Jadi uterusnya ini lepas dari lokasinya. Jadi ini bisa menyebabkan gangguan dari kelahiran. Kemudian yang kedua adalah torsio uteri. Ini adalah kondisi di mana uterusnya itu terpelintir, sehingga jalan lahirnya yang seharusnya dari uterus menuju serviks itu terhambat. Gitu. Kemudian bisa juga karena adanya kontraksi abdomen yang kurang. Jadi pada saat proses kelahiran itu adalah kerjasama antara kontraksi dari uterus dan juga dari abdomennya atau dari bagian perutnya. Otot-otot di perutnya untuk menekan. Nah ini kalau misalnya salah satu kurang biasanya juga menyebabkan distokia. Untuk yang kontraksi abdomen kurang ini biasanya dapat ditemukan pada sapi-sapi yang sudah tua, kemudian kekurusan yang sangat kurus, kemudian karena adanya rasa sakit. Jadi pada beberapa indukan ada beberapa betina dia itu yang sangat sensitif terhadap sakit, biasanya dia akan menyebabkan kontraksinya tidak maksimal karena ada gangguan di produksi hormon dari otaknya karena stresnya itu menghambat produksi hormon. Bisa juga karena kondisi hernia uterus. Jadi adanya hernia. Jadi hernia itu adalah dinding dari abdomennya biasanya ada bagian yang terbuka. Kemudian uterusnya masuk ke dalam bukaan itu. Tetapi biasanya lokasi terbuka ini tidak sampai menembus kulit. Jadi biasanya hanya ototnya dan juga sampai subkutannya. Begitu, tapi kulitnya tidak terbuka. Jadi hanya masuk ke dalam semacam lubang di dalam rongga perutnya. Kemudian bisa juga karena ruptur diafragma. Ruptur diafragma ini artinya diafragmanya yang lepas dari posisinya, terjadi robek begitu ya. Nah, ini biasanya terjadi pada kasus-kasus trauma atau adanya misalnya tendangan atau misalnya benturan yang sangat keras sehingga menyebabkan gangguan di diafragma. Diafragma ini adalah salah satu organ ataupun alat yang sangat membantu dalam kontraksi abdomen, sehingga kalau dia rusak, kontraksi abdomen juga akan menurun. Kemudian, ini juga bisa terjadi yang namanya gangguan pada saluran peranakan betina. Yang dimaksud dengan gangguan saluran peranakan artinya adanya abnormalitas dari organnya. Contohnya misalnya lingkar pelvisnya itu kecil. Jadi apabila induk itu terutama ini biasanya baru pertama bunting, kemudian pada bangsa-bangsa tertentu ya, dan pada sapi-sapi yang mengalami gangguan pertumbuhan, kalau pinggulnya itu kecil maka lubang jalan keluar untuk fetusnya juga menyempit. Nah akhirnya menyebabkan si fetusnya itu terjepit di area tersebut, akhirnya tidak bisa keluar dengan normal. Selain karena ada lingkar pelvis yang tidak memadai, bisa juga karena ada insufisiensi dilatasi saluran peranakan. Yang dimaksud insufisiensi dilatasi saluran peranakan adalah dilatasi atau pelebaran jalan peranakannya ini tidak maksimal. Kalau di hewan sama seperti manusia ya, jadi serviks ketika dia itu proses kelahiran pasti akan membuka. Bukaan maksimalnya kalau di manusia sebutannya bukaan 10 ya. Nah, ini apabila pada gangguan pembukaannya ini tidak bisa maksimal, maka jalurnya juga akan menyempit. Begitu. Beberapa kondisi yang bisa menyebabkan insufisiensi dilatasi adalah karena ada torsio uteri tadi, jadi uterus yang melintir, jadi menghambat ke arah serviksnya. Kemudian di serviksnya bisa terjadi inersia, fibrosis,
Jadi ada penyempitan serviks secara normal, secara abnormal, yang memang bawaan disebut inersia, atau karena ada fibrosis, jadi pembentukan jaringan ikat di serviks. Serviks itu seharusnya dia elastis, jadi bisa membuka. Tetapi pada kondisi tertentu, apabila ada fibrosis di situ, fibrosis ini adalah jaringan ikat yang akhirnya menyebabkan elastisitasnya menurun. Kemudian kalau hormonal juga sama, seperti pada kasus defisiensi tenaga. Jadi untuk dilatasi saluran peranakan dibutuhkan berbagai jenis hormon seperti relaksin, oksitosin, dan lain-lain ya. Nah, apabila hormonnya tidak terpenuhi, maka dilatasinya juga tidak akan maksimal. Di bagian vagina bisa terjadi adanya gangguan yang bawaan lahir. Fibrosis juga bisa, neoplasma itu artinya ada semacam tumor di situ. Kemudian ada abses, artinya ada pembengkakan yang berisi nanah. Kemudian bisa karena vaginanya prolapsus, jadi dia keluar dari vulva, namanya prolaps. Bisa juga karena lemak pelvisnya berlebihan. Jadi lemak itu bisa menghambat fetus untuk keluar, sehingga kenapa ketika kita memilih indukan ataupun termasuk pejantan ya, itu disarankan yang BCS-nya 3-4, sedangkan yang BCS 5 biasanya tidak digunakan. Kemudian bagian vulva ini bisa terjadi yang namanya defek kongenital juga, jadi adanya abnormalitas bawaan lahir, kemudian fibrosis, imaturitas, artinya dia tidak berkembang sempurna. Ini biasanya terjadi pada sapi-sapi muda yang baru dikawinkan. Jadi misalnya harusnya dewasa kelamin 18 bulan, tetapi dia sudah dikawinkan pada saat 15 bulan. Kemudian bunting, dan ketika dia akan melakukan parturisi, itu belum sempurna organ-organnya. Gitu nggih, kita lanjut. Penyebab distokia yang kedua ini adalah dari si pihak fetusnya atau dari si anaknya. Ini bisa terjadi karena yang pertama fetus terlalu besar dan yang kedua karena fetus posisinya tidak benar. Biasanya fetus yang terlalu besar ini ada dua jenis. Yang pertama besar absolut dan juga gangguan perkembangan. Yang dimaksud dengan fetus besar absolut artinya memang dia bawaannya adalah fetus yang besar. Contohnya dari sapi-sapi yang memang dia besar seperti simental gitu ya, atau limosin. Jadi dia memang sudah besar bawaannya. Kemudian biasanya ini sering terjadi pada perkawinan silang yang dia itu tidak proporsional. Jadi misalnya pejantannya sangat besar, betinanya kecil. Misalnya contohnya ya, ini ekstrimnya. Kita mengawinkan sapi simental dengan sapi Bali. Jadi besarnya saja sudah berbeda dari bawaan genetiknya. Dan ini kalau misalnya betinanya itu yang sapi Bali, pasti akan menyebabkan kesulitan kelahiran karena fetusnya yang terlalu besar. Akhirnya tidak bisa keluar secara lancar. Kemudian ada juga kasus di mana kebuntingan itu diperpanjang. Jadi harusnya 9 bulan 10 hari, tetapi karena ada misalnya nutrisinya itu tidak mencukupi fetus sampai dia tidak bisa menghasilkan hormon untuk memicu kelahiran, akhirnya kelahirannya tertunda. Jadi kelahirannya 10 bulan misalnya. Ini biasanya fetusnya sudah lebih besar daripada yang fetus 9 bulan. Nah, kemudian yang kedua ini adalah gangguan perkembangan, penyebab fetus terlalu besar. Ini biasanya memang karena ada abnormalitas dari fetusnya. Jadi fetusnya ini sudah abnormal, misalnya ada dia kebengkakan fetus, atau misalnya fetusnya memang ada genetiknya yang dia menyebabkan dia menjadi besar begitu, jadi semacam mutasi atau kelainan. Bisa juga karena ada hydrops allantois. Hydrops allantois ini artinya fetusnya di allantoisnya, di selaput-selaput fetusnya ini terisi oleh air. Jadi dia membengkak begitu. Ketika dia membengkak, jadi dia susah untuk dikeluarkan. Ini mirip seperti asites fetus, tetapi biasanya asites ini spesifik pembengkakannya di daerah perut, begitu ya. Kemudian untuk hidrocephalus fetus, ini kasus di mana kepala dari si fetusnya ini terisi air. Jadi seperti di manusia juga ada yang disebut kelainan hidrocephalus ya. Jadi ada penumpukan cairan di kepala. Nah, padahal ketika kelahiran normalnya kepala itu keluar setelah kaki depan. Jadi biasanya awal-awal. Nah, kalau ini terhambat,
ya akhirnya tidak bisa keluar dengan normal fetusnya. Penyebab distokia dari fetus yang kedua adalah disposisi fetus atau posisi fetusnya itu nggak benar. Biasanya ini ada namanya malpresentasi, malposisi, malpostur. Malpostur pun dibagi menjadi yang anterior dan posterior. Normalnya ketika fetus itu akan dikeluarkan, dia akan menghadap jadi yang sudah siap di vulvanya itu adalah kaki depan yang mengapit kepala. Nah, untuk kasus-kasus yang malpresentasi, malposisi, malpostur ini adalah kelainannya. Jadi kalau malpresentasi, seharusnya dia itu lurus ke depan, tapi dia menjadi miring. Jadi nanti ada gambarnya di belakang. Kalau yang malposisi, harusnya dia itu kepala, jadi ubun-ubun itu di atas, nah itu dia kebalik, jadi ubun-ubunnya di bawah, begitu. Jadi kebalik gitu ya, muter 180 derajat dari atas ke bawah. Kalau malpostur ini biasanya ada area-area tertentu yang dia terlipat atau menyebabkan dia itu tidak bisa lurus gitu. Jadi contohnya misalnya harusnya kepalanya kan dijepit, kaki kemudian bentuknya lurus, tapi ini lehernya nekuk. Nah ini malpostur yang anterior. Begitupun dengan kaki-kaki depan yang seharusnya dia itu lurus, dia ternyata salah satunya atau dua-duanya malah melipat ke belakang. Jadi itu menyebabkan posturnya abnormal. Kita bisa lihat di gambar yang belakang ya. Nah, ini adalah gambarannya. Yang gambaran atas paling kiri ini adalah normal ya. Bagaimana presentasi dia normal. Jadi ini kaki depan, kanan kiri mengapit kepala. Kepalanya menghadap ke depan juga. Punggungnya di sini, kakinya melipat di sini yang belakang. Jadi ini adalah yang normal ya. Nah, ini adalah beberapa yang abnormal. Contohnya ini malpresentasi. Malpresentasi yang pertama, harusnya dia itu kepalanya di depan, kepalanya jadi di belakang. Kepalanya jadi di belakang, kemudian kaki belakangnya ada di belakang. Pada kasus ini sebetulnya biasanya tidak akan menyebabkan gangguan terlalu parah. Biasanya tetap bisa dikeluarkan begitu. Ini sama, dilihat ini posisi kepalanya seharusnya ubun-ubun ini dia di atas. Tapi ini malah menghadap keluar. Jadi semacam dia hadap ke depan, jadi tidak lurus ya. Kalau ini kan dia lurus ya, diapit di antara dua, tapi dia semacam malu gitu ya, menghadap ke bawah yang ini. Nah, kemudian untuk presentasi abnormal lainnya ini. Yang ini yang susah untuk diperbaiki. Jadi sudah dia posisinya salah, jadi harusnya kepala di depan jadi kepala di belakang, ditambah lagi adanya lipatan dari kaki belakang. Jadi kaki belakangnya melipat, jadi yang di ujungnya adalah pinggulnya. Nah ini sangat sulit untuk diperbaiki atau sangat sulit untuk kelahiran normal. Nah ini sama yang gambar sebelah kanannya, ini lehernya yang melipat. Ini lehernya jadi mengganjal ketika dia mau keluar. Nah kemudian yang ketiga ini ada kasus di mana kaki belakangnya yang dia melipat ke depan. Jadi bareng sama kaki depannya. Ini biasanya ketika amnion keluar, itu kelihatan kok kakinya ada 4 gitu. Harusnya normalnya hanya 2 kaki yang keluar, kaki depan. Nah, yang gambar terakhir ini malah sudah terbulak balik semua ya. Sudah dia presentasinya harusnya punggung di atas jadi punggung di bawah. Kemudian harusnya kepala di depan ini jadi kepala di belakang dan kaki belakang melipat lagi. Jadi ini adalah posisi yang sulit begitu. 4 ini sulit untuk ditangani. Nah, kemudian apakah distokia tidak bisa ditangani? Tidak jawabannya. Jadi, ada beberapa kasus distokia itu yang masih bisa dimanipulasi atau masih bisa kita oak untuk bisa dilahirkan dengan normal. Ini bisa dilakukan dengan alat bantu ataupun tanpa alat bantu, tergantung nanti metodenya atau cara apa yang kalian pilih dan kasus dari distokianya. Untuk metodenya atau caranya itu terdiri dari 4. Yang pertama ada repulsi, kemudian ada rotasi, reposisi, dan retraksi. Ini harus mengerti ya, yang dimaksud repulsi apa, rotasi apa, reposisi apa, retraksi apa. Ini sudah ada pengertiannya. Jadi repulsi itu artinya
fetus yang sudah terlihat dari amnion, yang kakinya udah kelihatan atau kepalanya udah mulai kelihatan, didorong lagi, dikembalikan ke fetus agar dia bisa memperbaiki posisinya. Namanya repulsi. Kalau rotasi, itu kita putar fetusnya. Jadi ini caranya biasanya memang tangan kita masuk ke vulva. Jadi kita dorong fetusnya dulu, jadi repulsi dulu. Kemudian kalau dia salah posisi, misalnya harusnya dia itu punggungnya di atas, dia ternyata punggungnya di samping atau sungsang, ya kita rotasikan, kita putar si fetusnya. Kalau reposisi, ini mengembalikan ke posisi normal. Jadi misalnya ada kaki atau leher yang terlipat, kemudian setelah kita repulsi, kita kembalikan posisinya. Jadi kita luruskan kakinya atau lehernya. Kalau retraksi, ini adalah proses penarikan fetus. Jadi ketika sudah benar, ataupun sebetulnya posisinya tidak ada masalah, tetapi mungkin induknya yang bermasalah ya. Jadi misalnya induknya kelelahan, kemudian tenaganya sudah berkurang, kita bisa bantu dengan retraksi atau penarikan. Tetapi harus dipastikan ketika retraksi ini ada beberapa syaratnya. Jadi tidak bisa asal tarik. Contohnya yang harus sekali dipenuhi adalah ketika kita menarik itu adalah bersamaan dengan kontraksi dari abdomen dan uterus. Jadi kita tidak bisa asal menarik begitu. Nah, penanganan yang kedua ini disebut sebagai fetotomi. Fetotomi ini adalah operasi pada fetus yang dimana kita memperkecil bagian dari fetus. Jadi ini biasanya pada kasus yang fetusnya terlalu besar, kemudian atau yang kedua fetusnya mati. Ketika fetusnya terlalu besar dan dia membahayakan dari induknya, kita bisa membuat pilihan menyelamatkan induknya. Kalau kita mau menyelamatkan induknya, kita bisa mengorbankan fetusnya. Atau pada kasus yang kedua adalah fetusnya sudah mati begitu ya, dan terlalu besar, jadi nggak bisa dikeluarkan. Fetotomi ini sebetulnya dalam tanda kutip mutilasi ya. Jadi kita mutilasi si fetusnya tetapi masih di dalam uterus induknya. Jadi kita biasanya dipotong-potong di dalam uterusnya menggunakan alat begitu. Nah ini fetotomi ini resikonya sangat tinggi. Dia bisa menyebabkan laserasi atau luka pada uterus, pada saluran reproduksi betinanya, dan lukanya bisa parah. Kalau parah bisa menyebabkan gangguan reproduksi permanen. Kemudian bisa menyebabkan shock pada induknya, dan juga biasanya bisa menyebabkan infeksi. Jadi alat yang dimasukkan itu bisa membawa infeksi. Gambaran fetotomi ada di slide selanjutnya. Ini adalah gambaran fetotominya. Jadi biasanya kita menggunakan alat, jadi dia ada tongkat, ujungnya itu ada kawatnya. Ini yang gambar ini adalah kawat ya, yang masuk ke dalam uterus. Jadi pertama biasanya ketika memasukkan itu dia kawat ini tidak keluar. Jadi di ujung sini, di ujungnya ini ada dua tali yang bisa kita tarik gitu. Jadi kawat talinya bisa kita tarik. Jadi kita masukkan, yang kita masukkan tongkatnya dulu. Setelah sudah masuk ke dalam uterus, baru nanti yang bagian si kawat yang di ujung ini kita dorong biar kawat yang di dalam uterus bisa melebar gitu ya. Kemudian dengan tangan kita memposisikan si kawat ini, misalnya kita mau potong bagian ini ya, lengannya ya, bagian aksilarisnya, kita masukkan, kemudian kita setelah sudah dimasukkan, yang dua ujung di luar ini kita tarik bergantian jadi semacam gergaji gitu. Jadi kawatnya ini yang menyebabkan nanti organ-organnya terputus begitu. Untuk fetotomi ini bisa amputasi alat gerak, jadi misalnya kaki, bisa juga lehernya atau kepalanya, tergantung dari apa yang menghambat atau yang membuat kesulitan pada saat kelahiran. Kemudian ada penanganan lainnya yang disebut sebagai seksio cesaria atau sesar. Ini sama seperti di manusia. Jadi ini adalah tindakan operasi di mana kita mengeluarkan fetus dari bagian abdomen langsung. Jadi bukan dari saluran peranakan, tapi kita mengambil dari abdomen ya, atau bagian perutnya. Ini ada gambar-gambarnya ya. Nah, untuk kasus ini, tindakan ini hanya bisa dilaksanakan oleh dokter hewan dan yang sudah berpengalaman. Bedanya antara sesar manusia dengan sapi itu adalah kalau sapi sesarnya berdiri. Jadi biusnya adalah bius lokal ya, sama seperti manusia menggunakan bius yang disuntikan di tulang belakang atau epidural.
Kemudian nanti biasanya dari daerah flank kiri, ini perlu dicatat ya, kalau untuk sesar normalnya dilakukan dari flank kiri. Kenapa kok flank kiri? Padahal kan kalau kita logika, flank kiri itu isinya adalah rumen. Bukannya nanti kita sulit untuk mengambil fetus kalau misalnya kita ngambil dari flank kiri. Tetapi ternyata di lapangan itu justru rumen ini membantu menahan isi dari abdomen, isi dari perutnya untuk tidak keluar. Jadi memang sengaja biar nggak sampai keluar tuh, nggak sampai usus keluar, nggak sampai uterusnya jatuh. Karena kalau dari kanan langsung uterus, nanti uterusnya keluar, organ-organ lain bisa ikut keluar begitu. Nah, ini pertama caranya dengan menyayat kulit sampai abdomen, sampai muskulus, sampai otot, kemudian peritoneum atau pembungkus dari perut kita buka, kemudian setelah itu kita pakai tangan yang sudah steril, kita ambil bagian uterusnya, kita tarik keluar, kemudian kita sobek di permukaan uterusnya dan kita tarik fetusnya. Ini di gambar yang kedua ya, gambar pertama kedua nih. Ini proses pengeluaran fetusnya. Setelah itu, setelah fetus berhasil dikeluarkan, kita harus perbaiki uterusnya. Kita harus jahit lagi, benar-benar dijahit sampai bersih. Kemudian jangan lupa di dalamnya juga diberi cairan pensteril, dibersihkan dulu sebelum dikembalikan ke dalam abdomen. Setelah uterus masuk, baru kemudian kita jahit peritoneumnya, kemudian muskulus dan juga kulit. Secara umum seperti itu ya caranya. Tapi ini hanya pengetahuan aja, kalian tidak perlu melakukan. Nah, seksio cesaria ini tidak sering dilakukan karena pertimbangannya yang pertama, biasanya biayanya mahal. Kemudian yang kedua, biasanya kalau sudah disesar itu akan ada gangguan pada siklus reproduksi selanjutnya. Jadi, kadang-kadang pada kasus induk yang disesar, itu kalau udah sekali sesar, kelahiran selanjutnya bisa perlu sesar atau untuk bisa bunting lagi itu biasanya juga lebih sulit dibandingkan yang pertama, begitu. Nah, ini kasus kelainan lainnya. Jadi kasus gangguan kita sudah beralih dari distokia. Ini adalah kasus retensio secundinarum atau retensi plasenta. Ini adalah kondisi di mana plasenta yang seharusnya setelah kelahiran itu dikeluarkan, setelah fetus keluar kemudian dikeluarkan secara total dalam 8 sampai 12 jam. Tetapi pada kasus retensio ini biasanya setelah lebih dari 12 jam tetap masih ada yang menggantung dari vulva, jadi belum semuanya lepas. Ini bisa terjadi karena ada lemahnya kontraksi uterus setelah melahirkan. Bisa juga karena kekurangan karoten dan vitamin A, dan biasanya pada induk-induk yang intensif 100% ya, jadi dia kurang exercise biasanya, jadi kekuatan ototnya itu kurang. Perlu dipahami bahwa yang namanya kelahiran pada sapi, pada hewan ataupun manusia sama, itu disebut komplit ketika plasentanya sudah keluar semua. Jadi kadang-kadang kalau di manusia disebut tuh kalau ngelahirin itu 2 kali setelah bayi plasenta gitu. Nah, kalau misalnya plasentanya masih ada yang menempel, itu artinya belum sempurna proses kelahirannya. Karena plasenta yang tertinggal itu sangat berpotensi menyebabkan gangguan di kemudian harinya. Kemudian gangguan lainnya ini disebut sebagai torsi uteri. Torsi uteri ini sebagai salah satu penyebab distokia tadi ya. Jadi ini adalah terpelintirnya uterus dari porosnya. Jadi yang harusnya dia normalnya seperti ini dia balik. Ini biasanya terjadi pada saat sapi itu misalnya dia bergerak secara tiba-tiba begitu. Atau bisa juga karena ada tekanan dari blood, misalnya ketika dia mengalami blood atau adanya displasia abomasum, jadi abomasumnya dia menggeser gitu. Displasianya menggeser, harusnya di kanan jadi ke kiri, kemudian si uterusnya terbawa juga gitu. Bisa juga karena adanya gerakan fetus yang sangat aktif begitu ya, yang sangat banyak, akhirnya menyebabkan dia juga bisa terpelintir gitu. Tetapi pada dasarnya tidak semudah itu yang namanya terjadi torsi uteri. Biasanya ini terjadi juga karena adanya kelemahan dari penggantung uterus. Jadi ketika penggantung uterusnya dia itu tidak terlalu kuat, yaitu akan mempermudah terjadinya torsi uteri begitu ya. Yang bisa kita lihat dari gejalanya itu biasanya pada sapi yang bunting besar,
Tahu-tahu dia sering menendang-nendang daerah perut, kemudian kayak mengejan-ngejan, tapi belum saatnya lahiran dan juga tidak ada proses apapun yang terjadi. Ini biasanya indikasi adanya torsi uteri. Baik, sekian materi saya untuk yang gangguan reproduksi pada betina yang kedua. Semoga bermanfaat. Dan apabila ada pertanyaan atau ada yang belum dimengerti bisa ditanyakan pada saat diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.